Ilahi? Ya, wabi ni'matillahi yajhadun. Tidak. Wabi ni'mat afabil batil yu'minuna wabi ni'matillahi yakfurun. Di sini kalau yang di surat Al-Nahl hum yakfurun. hum yakfurun. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Betul. Wa ya'buduna min dunillah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ma la yamliku lahum darran ma la yamliku lahum rizqa. Ini tapi pinter milih soalnya pinter banget. Ngeles ya. Padahal sebenarnya dia memang gak hafal gitu. Yang banyak kemiripan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum darran ma la yamliku lahum rizqa. Rizqan minas samawati wal ard. Itu di ayat yang lain as-sama, betul. Di sini as-samawati wal ard. Iya, ini banyak varian ya. Ya. ويستعجلونك بالعذاب وهم ولن يخلف الله عليهم ولن يخلف الله وعده وإن يوما على عند ربك كألف سنة مما تعدون خالدين وكأي من قرية أتت أمليت لها وهي خاوية وهي ظالمة ثم أخذتها فكيف كان وإلي المصير. Di pesantren, lingkungan pesantren, dan Mbak Kumaila ini lulusan tafsir, betul? Dan yang menarik Ibu dan Bapak, Mbak Kumaila ini hafiz Quran. Jadi kalau Ibu Bapak mau nanya Quran, top lah gitu ya. Ya, kita semua bisa lihat bagaimana hafalannya Mbak Kumaila Hakimah. Ya, ternyata nggak hafiz Quran ya. Mungkin dulunya memang dia hafiz Quran, tapi sekarang kita bisa lihat tadi videonya. Hampir semua ayat yang dibaca itu ada hal yang dia lupa dari bacaannya. Itu ditesnya baru beberapa ayat saja, belum lagi 30 juz ya. Kalau dites 30 juz ya tambah kelihatan sebenarnya Mbak Kumaila ini bukan hafizoh. Maka kalau punya malu, Mbak Kumaila harusnya jangan ngaku-ngaku hafizoh lagi, diundang kemana-mana memberikan statement ngawur tentang agama Islam, tidak berhijab, memperlihatkan ya auratnya di sosial medianya. Di sisi lain ngaku hafizoh, ngaku penghafal Al-Quran 30 juz. Sangat terlihat sekali ingin membuat buruk citra agama Islam. Sebenarnya metode seperti yang dilakukan Mbak Kumaila Hakimah itu sudah sering kali dilakukan oleh misionaris ya, oleh murtadin yang ngakunya katanya hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, tapi ketika dites ya hancur. Tapi ada yang ada hafal-hafal gitu. Ada, kalau bacaan surat-surat hafal semua. Apa? Coba baca Mbak, kita pengen tahu. Surat Nas gitu. Coba kan. Baca Mbak. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil wa min syarri qasidin idza waqa wa min syarri nafasin idza uqad. Bahkan pernah ada yang ngaku katanya pemenang lomba tilawatil Quran se-Jawa Barat. Tapi ketika dites begini nih, coba lihat. Waktu itu saya kan suka diundang musabaqat tilawatil Quran, Pak. Pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat. Kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu, panjang pendeknya, seperti Arab itu ya, alif B T C Jim sampai disatukan sampai dibaca. Juara tilawatil Quran se-Jawa Barat, huruf hijaiyah aja ngomongnya kayak gini, alif B T C kata dia. Nih simak nih. Alif B T C Jim. Nah, jadi yang model-model begitu udah basi sebenarnya ya, di mata kita umat Islam ini udah ngelihat
apaan sih ya, ngaku-ngaku murtadin, pandai baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi ketika dites ya mereka nggak bisa teman-teman, seolah-olah tuh kayak terbungkam mulutnya ya, terbata-bata gitu. Mungkin sebelumnya padahal sudah persiapan dengan matang, tapi ketika direkam ya nggak bisa teman-teman. Memang sesuai firman Allah bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaganya. Makanya orang-orang seperti Kumaila itu mau sampai doer mulutnya pun nggak akan bisa teman-teman, karena ya memang Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Ya mungkin dulu Kumaila beneran hafal Al-Quran karena tujuannya beda. Dulu Kumaila Hakimah mungkin belum tersesat ya, jadi dia benar-benar mau menghafalkan Al-Quran karena niat ibadah. Tapi sekarang coba tes bacaan Al-Qurannya dengan niat mau menjatuhkan agama Islam, nggak akan bisa. Bahkan Kumaila itu sampai dijanjikan dapat rumah beserta sertifikatnya dari seorang mualaf, yaitu Kohani Kristianto. Kalau dia bisa membuktikan bahwa dia hafal 30 juz Al-Quran, maka akan diberikan rumah tersebut. Ternyata hampir semua ayat yang dia baca salah semua, hilang semua hafalannya. Jadi sekali lagi saya pertegas, sampai doer sekalipun Kumaila Hakimah nggak akan bisa mempermainkan Al-Quran, karena niatnya udah beda. Dulu dia menghafal Al-Quran niatnya mungkin karena memang untuk ibadah. Ya, sekarang dia menghafal Al-Quran niatnya untuk menjatuhkan agama Islam, dan itu nggak akan bisa. Tapi kita nggak tahu ya Kumaila Hakimah ini udah murtad apa belum. Cuman kalau konten-kontennya itu banyak sekali menyudutkan agama Islam, bahkan banyak kontennya yang mengantarkan dia sebenarnya ke arah kekufuran. Contohnya dia mengatakan kisah-kisah Nabi yang ada di Al-Quran itu katanya cuma dongeng. Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang anak kecil, ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Waduh. Jadinya kalau aku menyimpulkan itu dongeng. Jadi kisah para nabi yang ada di Al-Quran ya, Nabi Khidir, Nabi Ibrahim itu yang dibakar api, itu katanya cuma dongeng. Dongeng itu adalah sesuatu yang tidak benar-benar terjadi, hanya sekedar cerita doang, bukan fakta. Mengatakan Al-Quran itu cuma dongeng, jelas ini adalah perkataan yang mengantarkan seseorang pada kekufuran. Yang mengatakan itu kufur dan yang membenarkan perkataan itu pun juga kufur. Bagi kami orang beriman, jelas sekali dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi bagi kita orang-orang bertakwa, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, benar-benar fakta. Dari sini juga kita bisa melihat suatu pembelajaran ya, walaupun dahulu seseorang itu penghafal Al-Quran, itu tidak menjamin di masa depan dia tetap berpegang teguh kepada iman Islamnya. Maka perbanyaklah berdoa sebagaimana doanya Rasulullah yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan iman Islamnya pada dirinya. Semoga kita semua kelak nanti wafat tetap memegang teguh pada iman Islam kita. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.